Ada beberapa alasan mengapa akhir-akhir ini saya jarang mengupload video-video baru. Bagaimana biasanya saya rajin membagikan tentang tips bagaimana cara berbudidaya tanaman, khususnya tanaman jambu siumi pala ini. Namun karena dari penghasilan YouTube dan menurunnya peminat untuk pembelian bibit, maka saya harus mencari kegiatan lain yang lebih menghasilkan, karena di YouTube sendiri sudah tidak lagi mendapatkan pemasukan yang sesuai dengan budget yang sudah saya keluarkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari YouTube sendiri tidak mendapatkan apapun, namun pembelian bibit pada saat itu cukuplah tinggi, sehingga ada timbal baliknya untuk saya terus mengupload video-video baru bagaimana cara berbudidaya tanaman jambu ini. Dan kenyataannya akhir-akhir ini saya mengambil kegiatan lain yang lebih menghasilkan tentunya. Namun saya harus terus tetap berbagi kepada kalian bagaimana sih cara berbudidaya tanaman jambu ini yang baik dan benar. Bukan berarti saya hitung-hitungan dalam berbagi, namun setiap kali mengupload video di YouTube itu juga perlu pembiayaan. Salah satunya adalah kuota data untuk mengupload setiap video yang saya bagikan. Nah, kemudian di samping itu juga perlu pemikiran dari setiap kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, kemudian saya harus membagikannya. Nah, merangkai katanya itu perlu bergelas-gelas kopi untuk penyampaian saya ini dapat mudah dimengerti oleh kalian. Nah, mungkin cukup berbahasa basinya. Kali ini saya mau mengajak kalian ke kebun tambu lampot saya lagi. Saya mau mengajak kalian melihat-lihat kebun tambu lampot saya yang saat ini usianya sudah 3 tahun pada bulan Agustus kemarin. Nah, sekarang bulan Oktober, berarti 3 tahun 2 bulan. Namun pertumbuhannya masih baik, kemudian buahnya masih berukuran normal. Nah, ini ukurannya masih berukuran besar-besar. Nah, kalaupun dia berukuran kecil seperti ini, memiliki rasa yang sangat manis. Ya, kategori manis tanaman jambu lah. Kalau di daerah saya menjaminkan diri saya bahwasanya tanaman buah buah yang dihasilkan oleh tambu lampot saya memiliki rasa paling manis se-Kalimantan Barat. Nah, itu hanya sekedar klaim saja. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit bahwa terakhir kali saya mengajak kalian untuk melakukan program mengeluarkan akar dari tambu lampot ini dengan memberikan tanah di sekitar tambu lampot, dan hasilnya sudah terlihat. Di sini akarnya sudah bermunculan, sehingga selain mendapatkan asupan makanan dari sini, melakukan pemupukan dari sini, saya juga melakukan pemupukan di luar dari pot ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, dan tanamannya pun tetap tumbuh dengan subur. Bukan hanya itu saja, ini juga, kemudian ini, dan mungkin kalian harus melihat buahnya yang baru saya potong. Nah, ini warnanya cukup menarik, kemudian memiliki rasa, tentunya memiliki rasa yang manis di antara kebun jambu yang ada di sekitar tempat saya. Selain itu, seharusnya tambu lampot ini sudah ganti planter bag, karena idealnya untuk tanaman usia 3 tahun ini ukuran planter bagnya sudah harus 150 minimal. Nah, lebih baiknya ukurannya 200 liter. Namun karena repotnya melakukan repotting, kemudian
waktu yang dibutuhkan juga cukup lama untuk mengembalikan tanaman ini menjadi normal lagi. Itu yang membuat saya mengambil cara untuk mengeluarkan akar, mengambil pilihan maksudnya untuk mengeluarkan akar dari tambulan pot ini atau dari planter bag ini, ketimbang mengganti planter bagnya. Nah, jika kalian ingin melakukan hal yang sama, lebih baiknya kalian perhatikan video-video saya sebelumnya tentang program pengeluaran akar dari planter bag ini. Karena salah-salah kalian akan mengalami kegagalan. Seharusnya saya terus update tentang repotting ini ataupun program mengeluarkan akar ini dari planter bagnya. Namun sekali lagi karena keterbatasan waktu dan karena di awal tadi saya menjelaskan bahwa saya akan mengajak kalian berkeliling kebun tambulan pot saya, dan saya akan mengajak ke belakang. Nah, di sini kalian boleh lihat sendiri jumlah buahnya masih banyak. Kemudian bakal buah yang mau dibungkus pun masih banyak. Kemudian calon buahnya juga masih ada. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali melihat mungkin ataupun malas untuk melihat flashback video-video sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama adalah planter bag. Planter bag ini ukurannya 100 liter. Kemudian melakukan penyiraman pada pagi harinya itu sekitar 1 jam dan sore harinya 1 jam. Walaupun sudah melakukan program pengeluaran akar, namun untuk menjaga rasa kemudian tanaman ini tetap subur, asupan air harus tetap diberikan walaupun hanya 1 kali 1 hari, kecuali curah hujannya baik atau curah hujannya tinggi, tidaklah perlu melakukan penyiraman. Ingat, ini ukurannya 100 liter, kemudian penyiraman pada pagi hari 1 jam dan sore hari 1 jam. Jumlah tanaman tambulan pot saya ini 300. 200 yang sudah 3 tahun, kemudian 100 batang lagi yang baru usianya 1 tahun. Jadi total ada 300 planter bag atau 300 tanaman yang ada di tambulan pot ini. Nah, ini lagi kalian bisa lihat buahnya cukup banyak. Ini sekitar 60 hingga 70. Coba diputar ke sini biar kelihatan keseluruhan. Nah, tidak semuanya berhasil dari program mengeluarkan akar dari tambulan pot itu. Ada juga yang gagal seperti halnya ini. Nah, ini kemarin sempat karena terlalu cepat memberikan tanah di sekitar planter bag ini, sehingga air yang kita lakukan penyiraman ini menggenangi isi dalam planter bag ini, sehingga mengakibatkan penyakit akar. Salah satunya itu karena bagian atas ini kering, kemudian bawah itu basah karena terlanjur sudah ditutup oleh tanah, sehingga mengakibatkan sakitnya tanaman ini. Namun hanya sekitar mungkin dari 300 ini hanya sekitar 5 sampai 10 batang saja. Nah, sebenarnya harusnya hal-hal tersebut juga saya bagikan kepada kalian agar kalian tidak melakukan atau tidak meniru mentah-mentah, namun bertanya dulu sebelum kalian memang ikut menerapkan apa yang sudah saya terapkan ini. Nah, ini kalian lihat tanamannya baik, masih subur dengan ukuran tambulan pot yang hanya 100 liter saja, namun mampu bertahan 3 tahun dan dan terus menghasilkan buah.
Nah, walaupun tidak banyak, dia tetap stabil di per batangnya, per pohonnya ini hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 60. Walaupun pernah saya paksakan untuk sampai 150 bungkus buah, namun mengakibatkan berhentinya buah. Nah, hal-hal tersebut juga sebenarnya harusnya saya bagikan kepada kalian. Jadi tidak yang positif-positifnya saja, namun yang negatif-negatifnya juga harusnya saya bagikan. Namun, dan terakhir kali ini saya sedang menguji coba tanaman jambu red diamond atau biasa disebut hongpause. Namun belum saya bagikan untuk budidayanya yang di Tambu Lampot. Namun kalian lihat di sini yang katanya mudah rontok ternyata juga tidak. Saya akan memperlihatkan kepada kalian ya. Nah, ini buahnya yang mana yang katanya mudah rontok, kenyataannya tidak. Nah, ini juga bakal buahnya juga masih ada. Nah, ini juga masih ada. Namun karena ini sudah saya cangkok, nah saya pengen menambah jumlah dari tanaman ini. Namun saya belum membagikan tips-tips dari berbudidaya tanaman jambu red diamond ini karena masih belum saya konsep tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berbudidaya tanaman jambu ini sampai dibuahkan seperti ini. Nah, mungkin cukup itu saja. Lain kali saya akan sambung lagi. Silahkan kalian komentar di kolom komentar untuk saya harus membahas apa tentang budidaya tanaman jambu ini, khususnya tanaman jambu Xiaomi Pala dan jambu red diamond, karena saat ini saya sedang fokus pada dua varietas ini. Untuk jambu mega merahnya nanti dulu, karena fokus saya sedang di tanaman jambu Xiaomi Pala dan jambu red diamond. Mungkin cukup itu saja. Maaf kalau penyampaian saya terlalu cepat atau berbelit-belit, namun mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.